Oke, Ibu Novi mulai. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Oke, jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya kita bisa bergabung bersama pada kesempatan ini dalam sesi berbagi calon guru penggerak. Ya, pada malam hari ini kita sudah mempunyai pemateri yang luar biasa, calon guru penggerak dari SMA SK Alvarez Paga, yaitu Ibu Katerina M. Lebuan, yang pada malam hari ini akan memberikan materi tentang budaya positif yang diterapkan di kelas dan di sekolah. Oke, baik, pada malam hari ini akan terdapat dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi dari Ibu Katerina sendiri. Kemudian yang kedua akan ada sesi tanya jawab atau diskusi untuk kita semua yang berada di sini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kepada Ibu Katerina M. Lebuan, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Ibu Noviani sebagai moderator pada kesempatan malam hari ini dalam sesi berbagi dari tugas modul saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sika dari SMA Swasta Katolik Alvarez Paga. Baik, saya izin share screen. Teman-teman sudah bisa lihat? Iya, Ibu, sudah tampak. Oke, baik. Dari materi saya ini tentang budaya positif, modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak yang diselesaikan melalui LMS. Jadi dalam pendidikan guru penggerak melalui LMS di modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, dalam kegiatan ini untuk menyelesaikan tugas modul 1.4.9, aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif bersama saya Katerina M. Lebuan, SSI, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sika. Di sini saya memaparkan atau berbagi dari materi aksi nyata saya ini melalui sesi berbagi secara daring atau online yang dihadirkan oleh teman-teman rekan guru sejawat dari SMA Swasta Katolik Alvarez Paga dan juga rekan guru saya, Pak Vincentius Gemi, yang juga bergabung pada kesempatan ini. Semoga dari sesi berbagi ini, sebentar teman-teman bisa menanggapi, memberikan pertanyaan atau usul saran. Baik, untuk materi yang akan saya sajikan di sini atau saya berbagi di sini mengenai konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Di sini saya memberikan atau berbagi tentang pemahaman dari saya sebagai calon guru penggerak terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif di modul 1.4. Konsep-konsep kunci itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dari ketujuh poin konsep kunci ini akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian sebentar nanti akan ada video tanggapan atau respon dari murid mengenai budaya positif yang sudah kita jalani di sekolah kita. Lalu nanti ada refleksi dari saya sebagai CGP terhadap budaya positif yang sudah dijalani di sekolah kita selama ini.
Baik, poin kunci yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Di sini saya mengajak teman-teman untuk melihat materi yang saya sajikan ini dengan mengikuti arah alur anak panah yang saya sajikan di sini. Baik, untuk perubahan paradigma belajar ini bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran bersama dengan murid-murid kita di sekolah sampai dengan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik sehingga hasil akhirnya itu pada terlaksananya budaya positif baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Jadi mulai dari yang pertama membangun budaya positif. Untuk dapat membangun budaya positif ini harus diberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada semua warga sekolah, mulai dari pimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid. Kemudian setelah diberikan sosialisasi, kita harus menerapkan suatu strategi untuk menumbuhkan lingkungan positif di sekolah kita. Nah, agar dapat menerapkan strategi ini, maka harus ada kolaborasi semua warga sekolah, mulai dari pimpinan, guru, tenaga kependidikan, sampai pada murid-murid kita. Strategi untuk menumbuhkan lingkungan yang positif ini tentu perubahan paradigma belajarnya itu harus berpihak pada murid. Jadi kita melaksanakan proses pembelajaran itu harus ada perubahan, yaitu harus berpihak pada murid. Jadi selama ini atau mungkin sebelum-sebelumnya proses pembelajaran itu dari kita guru atau dari tenaga kependidikan, tetapi untuk dalam kurikulum Merdeka itu proses pembelajarannya itu harus berpihak pada murid. Artinya kita harus mengikuti kemampuan anak, harus mendengarkan anak, harus sesuaikan dengan kemampuan anak, apa yang anak bisa, apa yang anak mampu. Itu yang berpihak pada murid. Agar berpihak pada murid, maka guru harus berada pada posisi manajer. Nanti ini akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Sebagai manajer, guru itu menjalankan pendekatan disiplin yang namanya restitusi. Artinya pada perubahan, harus ada perubahan ke arah yang lebih baik atau positif. Di sini bukan hanya guru, tetapi juga tenaga kependidikan dan pimpinan sekolah. Nah, agar bisa menjalankan pendekatan restitusi ini harus mengembangkan motivasi intrinsik pada murid. Maksud dari motivasi intrinsik ini adalah motivasi berdasarkan kesadaran dari dalam diri murid itu sendiri. Bukan karena dari orang lain, tetapi kesadaran dari murid itu sendiri. Sehingga murid dapat bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka dalam menjalani proses pembelajarannya. Maka timbullah budaya positif. Yang berikut, disiplin positif. Ini menciptakan lingkungan yang positif, maka strateginya harus penerapan disiplin di sekolah. Disiplin positif itu seperti disiplin waktu, berpakaian, disiplin kerja, dan disiplin sikap. Nah, ini semua sudah kita jalani di sekolah kita. Disiplin waktu, kita datang sekolah dan pulang sekolah sesuai waktu yang sudah ditentukan, mengerjakan semua pekerjaan sesuai waktu, disiplin berpakaian sesuai aturan sekolah, disiplin dalam bekerja, dan disiplin dalam bersikap. Ini semua sudah kita laksanakan walaupun belum maksimal atau belum 100%, tetapi sudah kita jalani di sekolah kita. Sehingga terciptalah budaya positif di sekolah. Kalau semua disiplin positif ini sudah dijalani, maka akan terciptalah budaya positif di sekolah. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini termotivasi berdasarkan kesadaran dari dalam diri murid. Jadi kita di sini berbicara mengenai murid. Endingnya itu ada pada murid. Karena murid ini sebagai generasi penerus bangsa, jadi muridlah yang menjadi titik tolak ukur kita. Jadi kesadaran dari dalam diri murid itu sendiri, itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kalau murid itu sendiri sudah sadar dari dalam dirinya sendiri, maka untuk melakukan sesuatu dia bukan berdasarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Maka kalau dia sudah bisa melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran dari dalam dirinya sendiri, maka murid itu akan menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri.
dan tentu dapat dicontohi oleh orang lain. Harus sampai pada dapat dicontohi oleh orang lain. Maka sudah luar biasa kesadaran dari dalam diri murid yang ada pada murid itu sendiri. Maka terciptalah budaya positif pada diri murid itu sendiri. Yang berikut kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi semua yang dilakukan merupakan usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, kalau untuk mendapatkan apa yang diinginkan, maka di sini sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu seperti bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi ini beberapa kebutuhan dasar. Jika semua kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka akan terlaksananya perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi jika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi di dalam diri murid, maka akan timbul perbuatan yang sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu seperti apa? Seperti kejujuran, tanggung jawab, peduli, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Nah, jika semuanya itu sudah terlaksana, maka berhasil dalam memenuhi kebutuhan dasar. Itu berhubung dengan kebutuhan dasar. Baik, yang berikut posisi kontrol restitusi. Ini posisi kontrol yang akan dilaksanakan oleh seorang guru maupun oleh seorang pimpinan sekolah ataupun oleh tenaga kependidikan ketika kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah. Nah, di sini guru ataupun pimpinan sekolah atau tenaga kependidikan melakukan kontrol melalui penerapan disiplin positif yang berpusat pada murid. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol yang paling bagus itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, seorang guru ataupun pimpinan sekolah ataupun tenaga kependidikan berkolaborasi dengan murid, membimbing murid, mengarahkan dan mendukung murid. Nah, ketika kita sudah bisa berkolaborasi dengan murid, sudah bisa membimbing, mengarahkan murid, maka murid akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia lakukan, dari apa yang dia lakukan. Nah, kalau dia sudah bisa menemukan sendiri solusinya, maka di situ dia punya rasa tanggung jawab atas perilakunya, dan dia dapat mengatur dirinya sendiri. Sehingga murid itu akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi posisi kontrol yang paling baik itu adalah pada posisi manajer, sehingga bisa membimbing dan mengarahkan murid, murid dapat menemukan solusinya sendiri dan bertanggung jawab atas permasalahan yang dia lakukan. Yang berikut keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah kita laksanakan selama ini di kelas, itu sebagai wali kelas bersama dengan anak wali di kelas ataupun sebagai guru mata pelajaran bersama dengan anak-anak murid-murid di kelas. Yang selama ini yang sudah kita lakukan itu yang namanya kesepakatan kelas. Namun sekarang sudah ada perubahan, kata kesepakatan diganti dengan kata keyakinan, sehingga disebut keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dilaksanakan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu keadilan, kehormatan, peduli, kejujuran, sabar, tanggung jawab, mandiri, menghargai orang lain, menghormati orang lain, seperti itu. Itu namanya nilai-nilai kebajikan. Dari nilai-nilai kebajikan ini akan dibuat kesepakatan bersama oleh semua warga di dalam kelas. Jadi kesepakatan bersama semua warga kelas. Misalnya jujur dalam melakukan apapun di dalam kelas, atau menghargai orang lain, menghormati orang lain, bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi di dalam kelas. Nah, itu beberapa kesepakatan-kesepakatan kelas yang bisa dibuat oleh semua warga kelas bersama dengan
anak didik atau murid di dalam kelas. Dari semua kesepakatan-kesepakatan yang dibuat itu, maka akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini jika dipatuhi oleh semua warga kelas, maka akan terlaksananya atau terciptanya budaya positif di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu dari kesepakatan, kesepakatan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lalu diformulasi dalam sebuah kalimat menjadi kesepakatan. Itulah yang disebut keyakinan kelas. Ini sudah kita jalani yang disebut dengan kesepakatan kelas. Tapi sekarang disebut keyakinan kelas. Baik, yang terakhir, segitiga restitusi. Poin kunci yang terakhir. Tahapan dalam melakukan proses untuk memperbaiki hubungan. Jadi segitiga ini merupakan tahapan dalam melakukan proses untuk memperbaiki hubungan. Jadi ketika murid itu bermasalah, maka bagaimana memperbaiki hubungan murid itu dengan orang yang bermasalah dengan dia. Misalnya murid bermasalah dengan guru. Bagaimana tahapan yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki hubungan sehingga kembali terjalin hubungan yang baik atau hubungan yang positif dengan murid tersebut. Tahapan dalam segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketika semua tahapan itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh guru bersama murid, maka murid akan mendapatkan gambaran yang jelas dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, kalau sudah mendapatkan gambaran yang jelas oleh murid, maka murid itu akan dapat memperbaiki hubungannya dengan orang yang bermasalah dengannya, kemudian jujur pada dirinya sendiri, dan murid dapat mengevaluasi dari apa yang sudah dia lakukan, sehingga tidak menjadi dampak bagi orang lain. Jadi dia bisa mengevaluasi diri, apa dampak bagi orang lain dari permasalahan yang dia lakukan. Kemudian ketika sudah dapat memperbaiki hubungan, maka dia akan berpikir untuk melakukan keyakinan kelas bersama teman-temannya di dalam kelas. Maka terbentuklah lingkungan yang positif di dalam kelas. Budaya positif akan terbentuk di dalam diri murid itu sendiri, dengan orang lain, dengan teman-temannya di dalam kelas, dengan guru-guru, tenaga kependidikan, dan semua warga di lingkungan sekolah. Baik, itu beberapa poin-poin kunci dari budaya positif. Ada 7 tadi. Yang terakhir ini yang segitiga restitusi ini. Baik, dari budaya positif, poin-poin kunci yang sudah saya berbagi tadi, di sini saya memaparkan dokumentasi dari kegiatan proses pembelajaran pada penerapan budaya positif. Jadi dokumentasi penerapan pembelajaran budaya positif di sekolah kita, di SMA Swasta Katolik Alvarez Paga. Dimulai dari datang sekolah pagi, ini para murid-murid, guru-guru, tenaga kependidikan, semuanya datang sekolah pagi hari, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Setelah sampai di sekolah, murid-murid membersihkan lingkungan sekolah, dituntun, diarahkan oleh guru atau tenaga kependidikan. Di sini ada security, satpam, mengarahkan murid untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian setelah waktunya untuk apel pagi, murid-murid semuanya bersama dengan piket, guru yang menjalani piket pada hari itu menjalani persiapan untuk apel pagi bersama. Nah, di sini murid-murid bersama dengan guru piket pada saat itu apel pagi bersama sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Lalu setelah mendapatkan pengarahan dari guru piket, pada saat itu dilanjuti dengan doa pagi bersama. Nah, ini dilaksanakan pada saat apel. Setelah apel doa pagi bersama, kemudian selanjutnya murid-murid menuju ke kelas masing-masing setelah selesai apel dan berdoa bersama. Ini budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita selama ini. Kemudian yang berikut, ini dokumentasi pembelajaran pada penerapan budaya positif yang ada di kelas. Dimulai dari
ketika guru masuk kelas, semua murid berdiri dan menyampaikan salam. Jadi saling memberikan salam untuk memulai pembelajaran antara guru dan murid. Kemudian setelah saling memberikan salam, dilanjuti dengan berdoa bersama sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Lalu setelah selesai berdoa bersama, murid-murid mendengarkan pengantar dari guru sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh guru, di sini murid-murid mendengarkan. Setelah itu baru mulai dengan proses kegiatan pembelajaran. Jadi sesuai dengan alur yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kita. Nah, di sini saya menyajikan salah satunya saja proses kegiatan pembelajaran. Murid-murid mengumpulkan hasil pekerjaannya dari LKPD yang sudah mereka kerjakan. Kemudian di sini salah satu budaya positif juga di sini yang terjadi di dalam kelas, ketika ada tamu yang bertamu ke kelas, itu yang kita laksanakan di sekolah kita, yaitu murid yang bertamu di kelas itu dia terlebih dahulu mengetuk pintu, memberi salam, kemudian dipersilakan oleh guru, lalu dia masuk kelas, menyampaikan apa yang mau dia sampaikan atau keperluannya. Ini budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Lalu yang berikutnya ini dokumentasi atau foto yang berikut ini adalah murid yang bertanggung jawab ketika terlambat masuk kelas. Nah, ini murid-murid yang terlambat masuk kelas, ada beberapa murid ini ketika sudah mulai les mereka masih di luar dan terlambat, sehingga di sini mereka mempertanggungjawabkan atas keterlambatan mereka dengan menyampaikan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan pada saat itu. Jadi ini tanggung jawab dari murid ketika terlambat masuk kelas. Lalu yang berikutnya ini refleksi diri. Jadi ketika proses pembelajaran selesai biasanya diakhiri dengan refleksi diri dari murid maupun dari guru. Ini murid-murid menjalani kegiatan refleksi diri pada saat di akhir proses kegiatan pembelajaran. Lalu ini adalah foto ketika murid-murid melaksanakan membuat keyakinan kelas di kelasnya. Jadi ketika keyakinan kelas yang sudah disepakati dibuat di kertas, kemudian ditempelkan di tembok yang ada di dalam kelas, sehingga itu menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dan dipatuhi bersama, menjadi sebuah budaya positif di dalam kelas. Baik, itu beberapa dokumentasi yang proses pembelajaran pada penerapan budaya positif di sekolah kita SMA Alvarez Paga dan juga di dalam kelas. Baik, sekarang saya mengajak teman-teman, rekan-rekan guru, dan tenaga kependidikan semuanya untuk mendengarkan respon dari murid terhadap pengalaman dan pembelajaran penerapan budaya positif di sekolah kita. Teman-teman mendengarkan video ini, kalaupun tidak dapat mendengarkan, tolong disampaikan sehingga saya mengambil video yang dari luar PPT saya, sehingga kita bisa mendengarkan secara jelas. Baik, Sepertinya tidak terdengar, Ibu. Sepertinya tidak ada suaranya, Ibu. oh ya, Suaranya tidak terdengar. oh tidak kedengar. Baik, saya langsung buka langsung dari videonya saja. Sudah bisa lihat atau bisa dengar? Kami Belum, belum bisa melihat. Belum jelas, Ibu. Videonya sudah kelihatan atau belum? Ini yang terlihat video dari PPT, Ibu. Oh iya ya. Oke. Kelihatan dari tapi PPT. loading, Ibu.
Tunggu saya naikkan dulu volumenya. Oh, sudah. Bentar ya. Baik, mohon maaf kalau tadi videonya mungkin tidak bisa didengar dengan jelas. Karena ini juga tadi saya sementara mau share kembali video yang aslinya tapi belum bisa. Jadi baik, sekali lagi saya mohon maaf ya. Ini saya lanjutkan saja untuk ke yang berikutnya karena ini kita juga ditentukan oleh waktu ini. Baik, yang berikutnya ini untuk refleksi budaya positif dari materi-materi tadi itu ya. Jadi agar dapat terlaksana dengan baik semua budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas, maka harus terlebih dahulu mensosialisasikan tentang konsep-konsep inti budaya positif itu kepada semua warga sekolah, yaitu kepada pimpinan, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, dan masyarakat. Nah, itu untuk poin kunci yang pertama, perubahan paradigma belajar tadi. Jadi harus berpihak pada murid, sesuai dengan kesiapan dan kemampuan murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya murid. Itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu yang berikut, untuk menciptakan lingkungan positif, maka harus mempunyai strategi penerapan di sekolah, yaitu disiplin positif, seperti disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin kerja, dan disiplin sikap.
Kemudian motivasi perilaku manusia ini diciptakan berasal dari kesadaran dari dalam diri murid itu sendiri untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan dapat dicontohi oleh orang lain. Yang berikut, posisi kontrol. Ketika murid berada dalam masalah, maka guru harus berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Guru harus dapat berkolaborasi dengan murid, membimbing murid, mengarahkan, mendukung murid untuk menemukan solusinya sendiri ketika dia bermasalah, agar dia dapat bertanggung jawab atas perilakunya dan mengatur dirinya, sehingga ia menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Lalu yang berikut, segitiga restitusi. Dalam melakukan proses untuk memperbaiki hubungan, guru dapat menerapkan segitiga restitusi agar murid mendapatkan gambaran yang jelas dan memperbaiki hubungan pada dirinya sendiri dan evaluasi dampak bagi orang lain. Dan dia dapat evaluasi apa dampak bagi orang lain. Lalu yang berikut, keyakinan kelas. Murid membuat kesepakatan bersama di dalam kelas dan menjadi sebuah keyakinan kelas yang dapat dipatuhi bersama semua warga kelas. Kemudian yang berikut, kebutuhan dasar, itu seperti bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, dan seterusnya. Semuanya itu untuk penguasaan melalui perbuatan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti jujur, tanggung jawab, peduli, menghormati, menghargai, adil, melayani, dan lain-lain. Itu kebutuhan dasar yang pada akhirnya akan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Baik, ini kesimpulan dari refleksi budaya positif tadi. Jadi penerapan budaya positif baik di sekolah maupun di kelas sesuai dengan 7 poin kunci tadi. Jadi mulai dari yang perubahan paradigma belajar sampai pada memenuhi kebutuhan dasar. Semuanya itu dapat diterapkan dengan terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada semua warga sekolah, kemudian harus terjalinnya kolaborasi antar semua warga sekolah, lalu ada kemauan untuk menjalani atau melaksanakan secara bersama dengan kesadaran dari dalam diri, tanpa harus terbebani sebagai suatu aturan atau karena merasa takut ditegur oleh pimpinan. Jadi dapat diterapkan oleh kita semua dengan kemauan dari dalam diri, dengan kesadaran kita tanpa terbebani dan merasa takut ditegur oleh pimpinan. Baik, ini rencana perbaikan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kita. Ini menurut saya ya. Nanti sebentar kalau teman-teman bisa memberikan usul saran, menanggapi, boleh menambahkan dari rencana perbaikan ini. Yang pertama, selalu memberikan sosialisasi atau penyampaian kepada semua warga sekolah untuk semua hal apapun yang berhubung dengan hal positif demi kemajuan sekolah. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi yang baik dan benar antar semua warga sekolah. Yang ketiga, usaha untuk menggerakkan semua warga sekolah sehingga terciptanya kemauan dari dalam diri untuk berubah ke arah yang baik dan benar, sehingga terciptalah budaya positif yang dijalani bersama oleh semua warga sekolah. Kemudian yang berikut, menemukan cara atau solusi yang pas, sehingga terlaksananya budaya positif di sekolah. Itu rencana perbaikan menurut saya. Nanti sebentar kalau teman-teman mau menambahkan atau mau memberikan komentar nanti pada saat diskusi nanti sebentar. Baik, demikian penyampaian dari saya dalam sesi berbagi dalam aksi nyata untuk modul 1.4 budaya positif yang dilaksanakan di kelas maupun di sekolah dari apa yang sudah saya peroleh dan saya berbagi di sini. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak dari hati yang tulus dan ikhlas, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Rin untuk materi yang luar biasa pada malam hari ini. Sekarang kita tiba saatnya pada sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran dan tambahan, silakan. Waktu dan kesempatan kami berikan.
Saya mungkin bisa, saya ingin bertanya Ibu Novi. Ya, Mungkin silakan saya, Ibu ya. Oki Liliani. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, selamat malam Ibu Katrina, selamat malam Selamat teman-teman malam. semua. Baik, Selamat malam. jadi materi kali ini saya pikir sangat menarik dan pastinya sangat berguna untuk kita semua. Ya, ini berbicara tentang budaya positif. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Katrina tadi bahwa selama ini kita sudah menjalaninya, dan tadi dipaparkan bahwa untuk membangun budaya positif, tentunya kita harus membangun dulu motivasi intrinsik, ya, terutama dari siswa ya, motivasi intrinsiknya. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira menurut Ibu bagaimana caranya kita sebagai guru untuk bisa membangun motivasi intrinsik anak-anak kita, ya, karena menurut saya untuk membangun motivasi dari dalam diri anak itu susah sekali, karena itu kan kayak sudah terbentuk dari rumahnya, kemudian karakternya pun sudah terbentuk dari dia kecil, lalu kemudian kita ini kan hanya menerima anak ini ketika dia sudah SMA begitu, sudah di sekolah lanjut, menengah bahkan. Jadi kayak untuk membangun itu saya pikir sangat susah. Jadi mungkin Ibu punya trik tersendiri bagaimana cara membangun motivasi intrinsik anak-anak supaya bisa lebih bertanggung jawab untuk membangun budaya positif. Itu mungkin dari saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Oki Liliani. Ini mau langsung dijawab atau ditunggu sampai Kalau bisa 3 Ibu pertanyaan? tambah kalau bisa Ibu tambahkan dulu lagi dua penanya begitu baru biar sekalian. Oke. Saya simpan dulu pertanyaan dari Ibu Oki Liliani. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dan memberikan saran. Oke. Silakan Ibu Novian. Oke, baiklah. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, memberikan saran dan masukan. Mohon maaf teman-teman yang baru bergabung, kami sudah masuk di sesi diskusi. Jadi mungkin teman-teman bisa ikuti saja, kalaupun ada pertanyaan silakan. Atau usul saran mengenai budaya positif yang dijalani di sekolah kita. Oke, baik. Saya kembalikan ke Ibu Noviani sebagai moderator. Oke, terima kasih Ibu Rin. Silakan teman-teman, masih dibuka 2 pertanyaan lagi untuk kita untuk sesi diskusi pada malam hari ini. Oke, selamat malam Ibu. Siapa nih Gile? Siapa yang menanyakan nih? Saya kah? Ya, silakan Ibu Ice. Oh ya. Ya, saya mau bertanya tentang refleksi budaya positif yang bagian 5, yaitu penerapan segitiga restitusi. Jadi di dalam segitiga restitusi itu ada yang dinamakan atau tadi sudah diberikan, itu ada tahapan dalam melakukan proses untuk memperbaiki hubungan. Tahapan pertamanya itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang ingin saya tanyakan yaitu pertanyaan tentang menstabilkan identitas. Jadi saya belum memahami sejauh mana sih kita bisa melakukan tindakan menstabilkan identitas. Oke. Bagaimana sih proses menstabilkan identitas? Saya belum memahami maksudnya. Itu saja Ibu. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Ibu Ice. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Teman-teman, ada pertanyaan atau saran, masukan, silakan.
Saya mungkin boleh sekali lagi, Ibu Noviani. Ya, silahkan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Iya. Ya, baik, terima kasih. Ini mungkin bukan pertanyaan, tetapi saya merasa sepakat dengan yang Ibu tawarkan tadi. Ada beberapa upaya untuk memperbaiki budaya positif di sekolah kita. Yang sudah Ibu jadikan solusi tadi, bahwa yang pertama itu kita harus melakukan kalau tidak salah tadi melakukan penyuluhan, kalau sosialisasi. Kita harus ya. melakukan sosialisasi ya ke warga sekolah, kepada anak-anak dan guru-guru itu. Lalu kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan upaya perbaikan. Kalau tidak salah di poin terakhir, upaya perbaikan untuk perbaikan Rencana dalam rangka perbaikan mungkin tadi, ya. Iya, itu saya sepakat. Kenapa begitu? Karena saya melihat kenyataannya bahwa masih ada ini yang nyata, masih ada pelanggaran atas budaya positif itu, seperti contohnya masih ada misalnya anak-anak yang tidak sisip dalam, tidak pakai dasi, lalu intinya bahwa beratribut tidak sesuai dengan aturan sekolah, ya itu berarti masih ada pelanggaran terhadap budaya positif itu. Jadi mungkin perlu memang ada upaya perbaikan itu. Jadi saya sebenarnya pada intinya saya sepakat dengan solusi yang Ibu tawarkan tadi. Itu mungkin dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Okiliani untuk dukungannya terhadap rencana dari Ibu Katarina. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya masih berikan satu tempat lagi. Ibu moderator, saya mau bertanya. Oh iya, silakan Ibu Vero. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibu Veronika Kendaro, tenaga kependidikan. Ya, Ibu Katarina Lebuan tadi materinya tentang budaya positif. Yang saya mau tanya, ini tadi saya ada dengar tentang materi tentang ada kata komunikasi. Yang saya mau tanyakan, selama ini kita punya anak siswa, kita punya anak didik ini, ketika berjumpa dengan guru, tenaga pendidikan, teman sesama, mereka jarang memberikan salam. Apa solusi Ibu dengan adanya materi budaya positif ini di CGP Ibu? Sekian. Baik, terima kasih Ibu Vero. Oke, jadi kita sudah punya 3 pertanyaan di sini. Yang pertama dari Ibu Okiliani dengan pertanyaan bagaimana cara kita sebagai guru untuk memotivasi intrinsik dari anak-anak kita untuk membangun budaya positif. Kemudian dari Ibu Ice, bagaimana proses menstabilkan diri. Mungkin Ibu Katarina punya tips-tips untuk ya bagaimana caranya menstabilkan diri atau sejauh mana. Kemudian yang terakhir dari Ibu Vero yaitu solusi, bagaimana solusi dari Ibu mengenai masih banyak di sekitar kita yang Bapak Ibu guru dan lain-lain yang belum mengucapkan salam dan tidak terlihat ramah kepada satu sama lain. Jadi baik, sekarang saatnya Ibu Katarina M. Lebuan untuk menanggapi dari pertanyaan teman-teman kita. Silakan Ibu Katarina. Baik, terima kasih Ibu Noviani sebagai moderator pada kesempatan malam hari ini pada kegiatan sesi berbagi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman rekan-rekan guru sejawat semuanya yang sudah hadir dan bergabung pada kesempatan ini, juga teman-teman tenaga kependidikan yang sudah bergabung bersama dalam kesempatan ini. Terima kasih untuk beberapa teman-teman guru dan tenaga kependidikan yang sudah menanggapi dengan memberikan pertanyaan, dengan memberikan
usul saran atau menanggapi dari apa yang sudah saya berbagi tadi. Baik, saya memberikan jawaban atau berbagi dari pertanyaan-pertanyaan tadi secara berurutan, dimulai dari Ibu Oki mengenai motivasi intrinsik yang diberikan kepada murid itu bagaimana triknya atau bagaimana caranya sehingga timbul motivasi intrinsik dari dalam diri murid itu sendiri. Nah, untuk motivasi intrinsik ini motivasi berdasarkan kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri. Kita sebagai guru atau sebagai tenaga kependidikan, ketika anak itu melakukan kesalahan atau ketika murid itu berbuat sesuatu yang mungkin belum sesuai atau menurut apa yang kita lihat belum benar, masih salah, maka di situ kita tidak bisa langsung mengarahkan, tidak bisa langsung memberikan arahan, bukan arahan, langsung memberikan solusi atau jalan keluarnya kepada mereka, tetapi kita mengarahkan mereka bagaimana mereka bisa sadar dari dalam dirinya untuk menyadari akan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi misalnya saya ambil contoh di sini, misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan atau mengarahkan dia dalam bentuk pertanyaan, yaitu melalui segitiga restitusi tadi. Ya, kita tidak bisa langsung oh kau ini terlambat, kau sadar tidak bahwa kau terlambat? Kita tidak bisa langsung seperti itu. Tetapi kita bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan ke dia, mengumpan dia sehingga membuat dia sendiri sadar bahwa oh yang saya lakukan ini ternyata salah. Nah, begitu. Jadi melalui segitiga restitusi tadi. Nah, di sini sekalian saya menjawab dari pertanyaan Ibu Ice. Jadi ketika murid itu terlambat datang sekolah, untuk supaya dia sadar bahwa oh ini saya terlambat, oh ini saya salah, oh ini saya tidak boleh seperti ini. Maka kita melakukan melalui segitiga restitusi tadi. Jadi di sini saya sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Ice. Jadi kita mulai dengan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di sini kita mulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid untuk menstabilkan dirinya. Di sini saya izin share screen lagi. Teman-teman mungkin bisa melihat di bagian segitiga restitusi ini. Nah, di sini kita mulai dengan menstabilkan identitas. Jadi misalnya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan ke dia. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kamu ini bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Mengapa kamu sampai seperti ini? Kita memberikan pertanyaan seperti itu. Lalu ketika dia menjawab, ya Ibu, saya sadar apa yang saya lakukan ini salah. Ketika dia menjawab seperti itu, kita lanjut lagi ke validasi tindakan yang salah, ke tahapan segitiga restitusi yang berikutnya. Misalnya di sini kita memberikan validasi tindakan yang salah. Kita memberikan lagi pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan sesuatu, atau dari apa yang kamu lakukan ini adakah cara yang lebih efektif? Kemudian dia akan menyadari bahwa dengan pertanyaan yang kita berikan itu dengan sendirinya dia akan tersadar di dalam dirinya bahwa oh ya, saya seharusnya lebih cepat untuk datang ke sekolah, atau kalau sekarang ini saya datangnya di jam 7 lewat, maka saya seharusnya tidak boleh datang di jam 7 lewat. Sebelum jam 7 saya harus sudah berada di sekolah. Nah, itu kita memvalidasi melalui tindakan yang salah dari murid, apa yang dilakukan oleh murid. Kemudian setelah di tahap yang kedua, kita lanjut lagi ke menanyakan keyakinan. Di sini kita kembali ke keyakinan
kelas atau keyakinan yang sudah disepakati bersama, yang sudah dibuat bersama di sekolah atau di kelas. Coba ingat kembali, kita memberikan pertanyaan lagi ke dia, coba ingat kembali keyakinan yang sudah disepakati bersama. Tentu dia akan sadar diri bahwa oh ya, seharusnya saya tidak boleh datang terlambat karena sesuai dengan aturan sekolah jam 7 saya harus sudah berada di sekolah. Nah itu jadi untuk supaya siswa itu dia sadar dari dalam dirinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu salah, kita harus menjalaninya melalui proses segitiga restitusi ini. Jadi mulai dari menstabilkan identitas, kita menstabilkan dulu diri siswa. Karena waktu itu kan dia lagi bermasalah. Dia tahu bahwa dia bermasalah, bahwa saya datang terlambat, berarti ini saya bermasalah. Nah, di situ kita menstabilkan diri siswa. Itu yang dimaksudkan dengan menstabilkan identitas. Kita janganlah dengan serta-merta langsung menyalahkan dia atau langsung memarahi dia. Tetapi melalui segitiga restitusi ini, kita menstabilkan diri siswa dulu dengan memberikan beberapa pertanyaan ke dia. Setelah itu kita memvalidasi tindakan dia yang salah itu di tahap yang kedua. Lalu setelah itu di tahap yang ketiga kita menanyakan tentang keyakinan atau kesepakatan atau aturan yang sudah merupakan kesepakatan bersama di sekolah ataupun di dalam kelas. Jadi itu motivasi supaya kita bisa membangun motivasi intrinsik atau kesadaran dari dalam diri murid itu sendiri, dan yang kita lakukan itu melalui segitiga restitusi ini. Jadi ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ice. Jadi pertanyaan Ibu Uki dan Ibu Ice saya menjawab sekaligus. Kemudian tadi di chat tadi ada pertanyaan dari Pak Dodi. Mengenai trik untuk menyadarkan anak dari kesalahan. Nah, trik untuk menyadarkan anak dari kesalahan ini kembali lagi kita mengikuti sesuai dengan tahapan segitiga restitusi ini. Jadi ketika kita menjalani atau melaksanakan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini, maka di situ dengan sendirinya anak akan sadar diri bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan dia akan menemukan sendiri solusinya bahwa saya harus berubah, saya harus seperti ini. Jadi kita mengarahkan anak melalui tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini. Sebenarnya ini sudah kita lakukan selama ini, sudah kita laksanakan selama ini, baik di kelas maupun di sekolah dengan murid-murid kita. Hanya kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan langkah-langkah atau tahapan dari segitiga restitusi ini. Jadi ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dijelaskan mengenai segitiga restitusi ini, saya teringat, oh berarti selama ini sudah dilakukan oleh kita sebagai guru-guru maupun tenaga kependidikan. Namun kita tidak tahu bahwa ini adalah merupakan tahapan dari segitiga restitusi. Walaupun apa yang kita lakukan itu belum maksimal, belum sempurna, tetapi dari tahapan segitiga restitusi ini, saya rasa kita sudah menjalaninya. Jadi kita bertanya, mengapa kau seperti ini? Lalu adakah dari dalam dirimu ini seperti ini? Cara yang menurut kau bagaimana? Menurut Anda sendiri bagaimana? Kemudian apakah kamu tahu kesepakatan kita atau aturan kita seperti ini? Dia akan ingat kembali mengenai kesepakatan atau aturan yang sudah ditentukan. Itu sebenarnya sudah kita jalani selama ini, hanya kita belum tahu bahwa itu merupakan tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi itu ya Pak Dodi mengenai untuk menyadarkan anak itu kita menjalaninya melalui tahapan segitiga restitusi ini. Jadi kita pelan-pelan, perlahan-lahan, tidak dengan serta-merta langsung oh jadi langsung terlaksana dengan baik, dengan sempurna. Nah ini kita pelan-pelan, perlahan-lahan kita melakukan atau melaksanakan tahapan segitiga restitusi ini kepada murid-murid kita, sehingga
terbentuklah budaya positif di dalam diri anak itu sendiri maupun secara umum di sekolah kita. Baik, kemudian terima kasih untuk Ibu Oki karena sudah memberikan tanggapan mengenai rencana perbaikan yang saya paparkan tadi, dan Ibu juga menyepakati untuk rencana perbaikannya itu. Terima kasih. Kemudian yang terakhir dari Ibu Vero sebagai tenaga kependidikan, terima kasih secara khusus untuk Ibu Veros, salah satu perwakilan dari tenaga kependidikan di sekolah kita yang ikut hadir dalam dalam sesi berbagi dari saya mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Baik, dalam berkomunikasi antara guru dengan murid ataupun dengan tenaga kependidikan atau dengan semua kita di dalam lingkungan sekolah sebagai warga sekolah, kadang anak-anak itu atau murid-murid kita itu jarang memberikan salam. Ketika ketemu atau berpapasan dengan kita, mereka jarang untuk memberikan salam. Nah, itu trik yang paling yang baik atau yang bisa kita jalani menurut saya. Kalau kita langsung melihat anak itu melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang belum benar seperti itu, misalnya dia ketemu kita lalu dia tidak mengucapkan salam, alangkah baiknya kita langsung memanggil dia. Kita langsung memanggil dia sehingga permasalahan itu selesai pada saat itu. Kita langsung memanggil dia dan kita mengarahkan dia dengan pertanyaan-pertanyaan melalui tahapan segitiga restitusi tadi. Walaupun tidak terarah, tetapi kita menyampaikan ke dia. Misalnya dia tidak memberikan salam, kita panggil dia. Kemudian kita menyampaikan tadi kamu ketemu dengan ibu. Namun yang kamu lakukan itu apa? Dia pasti akan sadar. Oh iya, saya tadi mungkin lupa memberikan salam. Atau kalaupun dia tidak menyadari, pasti dia akan tanya balik, bagaimana ibu? Kenapa atau apa tadi yang saya lakukan? Lalu kita menyampaikan ke dia, ketika kamu bertemu dengan guru atau dengan kami sebagai tenaga kependidikan, tadi bagaimana menurut kamu? Pasti dia akan sadar, oh iya ibu maaf, saya tadi tidak memberikan salam. Lalu kita mengarahkan dia, baik kamu sudah menyadari akan kesalahan yang kamu lakukan, bagaimana menurut kamu? Kita kembali bertanya lagi ke dia, menuntun dia, mengarahkan dia. Mungkin dari dia akan memberikan jawaban, oh iya ibu, saya menyadari akan kesalahan yang saya lakukan, minta maaf ibu, nanti atas kesalahan yang saya lakukan mungkin saya tidak memberikan salam. Nah ini mungkin untuk selanjutnya saya tidak melakukannya lagi. Pasti dia akan seperti itu. Kalau kita menjalaninya dengan mengarahkan, menuntun dia, memanggil dia dan menyampaikan secara baik-baik kepada murid kita, pasti mereka akan menyadari, akan timbul kesadaran dari dalam diri mereka akan apa yang mereka lakukan pada saat itu. Nah, itu dari saya. Kemudian yang kedua mungkin secara umum melalui penyampaian-penyampaian kita di kelas sebagai wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran, ketika kita mendengarkan ada laporan atau masukan dari rekan-rekan kita, dari teman-teman kita, mungkin di kelas kita bisa meluangkan waktu untuk mengarahkan mereka terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan atau terhadap perbuatan yang sudah mereka lakukan yang mungkin masih keliru. Kita bisa arahkan mereka dengan penerapan segitiga restitusi ini. Artinya kita membimbing, mengarahkan mereka sampai dengan mereka menemukan sendiri. Mereka sadar dan menemukan sendiri bahwa oh ini saya salah, oh saya harus seperti ini. Begitu. Jadi bukan kita yang menemukan, bukan kita yang menyadarkan mereka, tetapi mereka sendiri sadar. Itu motivasi intrinsik atau kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Mungkin ini pelan-pelan untuk kita lakukan, pelan-pelan untuk kita laksanakan di kelas, di sekolah kita bersama dengan murid-murid kita. Mungkin ini hal-hal yang bisa saya bagikan, yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ada beberapa teman yang raise hand.
Ya, baik. Terima kasih Terima kasih. banyak Ibu Rin. Ini ada 2 penanya lagi. Apakah masih bisa, Ibu? Ya, silakan. Biar Oke, baik. tidak Silakan. gantung ya. Berikan kesempatan pertama untuk Pak Rado. Silakan, Pak. Oke, terima kasih untuk moderator Ibu Noviani ya. Untuk Ibu Rin, terima kasih banyak ya untuk pemaparan materi. Salam dan bahagia untuk kita semua ya pada malam hari ini. Salam. Mungkin ada saran dari saya ya. Ya. Mungkin ke depan selain kita melakukan pendekatan kepada peserta didik ya, tentang perlu adanya sikap salam sapa itu ya. Mungkin kita perlu membuat sebuah poster ya, atau iklan atau sebuah spanduk yang mungkin kita bisa tempel di dinding sekolah sehingga anak-anak itu membaca ya, perlu ada senyum salam sapa sehingga anak-anak ketika masuk gerbang mungkin mereka bisa melakukan perilaku kehidupan sehari-hari untuk selalu memberi salam kepada setiap orang yang berada dalam lingkungan sekolah itu ya, baik sesama peserta didik, baik Bapak Ibu guru pegawai ya, dan kita semua yang ada di lembaga itu. Mungkin itu saja saran saya. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Rado untuk sarannya, luar biasa. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Pak Raymond. Silakan Pak Raymond. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam Pak Selamat Raymond. malam Pak Raymond. Minta maaf, saya baru menggabung dari pengaruh sinyal buruk. Saya harus Ya, tidak cari sinyal apa-apa. dulu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita memaklumi dengan jaringan Ya. kita. Diskusi yang panjang tadi saya lupa sekali karena saya tidak bisa mengikutinya, tapi ada beberapa bagian terakhir yang ada tanggapan kemudian pertanyaan beberapa teman tadi itu menarik. Saya melihat ada apa tadi metode segitiga apa tadi yang ditawarkan oleh Ibu Segitiga Katarina. restitusi. Nah, segitiga restitusi yang ditawarkan Ibu Katarina itu baik. Namun saya menanggapi sedikit apa yang dikeluhkan oleh Ibu Veronica soal komunikasi yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Saya pikir selain tawaran-tawaran yang diberikan oleh Ibu Katarina, tapi saya kira mungkin komunitas kita, komunitas Alvarez, baik peserta didik maupun guru, sekitar kita sekalian itu perlu membiasakan diri untuk menjadi contoh. Jadi kemungkinan saja siswa tidak bisa atau kaku dalam memberi sapa baik kepada teman-temannya ataupun kepada guru, pegawai itu, mungkin karena mereka melihat kehangatan atau situasi yang mereka rasakan atau mereka lihat di sekolah. Guru-guru juga saya pikir begitu, ketemu 1-2 orang saja yang ketika kita berjumpa itu memberi sapa. Kebanyakan kalau mungkin terbawa dengan problem dari rumah atau problem-problem sebelumnya, ketika berpapasan kan sudah saja lewat saja, sehingga anak-anak melihat ini suatu hal yang mungkin akhirnya terekam di mereka punya pikiran, mereka punya hati bahwa komunikasi atau saling sapa menyapa ini suatu hal yang terlalu penting. Itu mungkin itu pertama. Yang berikut mengenai budaya positif tadi, soal yang Ibu Okliliani sarankan tadi, soal kerapian berpakaian dan sebagainya, itu saya pikir soal contoh, soal memberi contoh. Mungkin akhir-akhir ini ya kita berpakaian ini saya pikir masih agak terganggu lah, belum terlalu apik, sehingga saya secara pribadi ingin menekankan sesuatu tentang kedisiplinan berpakaian, kerapian, misalnya sisip dalam dan sebagainya, itu agak rem-rem juga dengan siswa, karena saya pikir akan terjadi, mungkin mereka akan bertanya balik, karena mereka akan lihat contoh dari beberapa mungkin teman-teman guru yang menurut mereka tidak sisip dalam, mereka mengerti baju yang mana yang perlu disisip dalam, baju yang mana yang tidak perlu disisip dalam dan sebagainya. Jadi saya pikir ini menjadi bumerang bagi kita yang mungkin perlu kita perhatikan ketika kita menekankan sesuatu budaya positif, tapi ketika mungkin kurang contoh dari kita sebagai guru, itu mungkin menjadi satu kendala besar untuk budaya positif itu berjalan dengan baik. Kemudian ada hal yang
disarankan oleh Parado tadi baik ya. Namun ini soal uang lagi. Kalau buat poster dan sebagainya itu akan menjadi keluhan itu. Maka saya pikir teladan tadi. Kalau di lokasi 2 mungkin agak mungkin belum terlalu memungkinkan bagi kita ya, karena memang pagarnya belum ada, sehingga kita mau menekankan kedisiplinan waktu, mungkin anak bisa ikut dari mana-mana arahnya. Tapi kalau di Alvarez 1 mungkin sudah bagus, sehingga jam yang ditetapkan misalnya untuk kedisiplinan tepat waktu, misalnya sebelum ke metode yang ditawarkan oleh Ibu Katarina tadi, saya pikir ya keteladanan juga. Kalau semua yang lain kita guru rapi, kemudian jamnya sebelum jam 7 kita berusaha semaksimal mungkin untuk sudah berada di dalam, tentu anak juga pasti, peserta didik pasti dengan sendirinya tertanam dalam hati mereka disiplin itu penting. Terima kasih Ibu, saya kembali. Oke, baik, terima kasih untuk saran dari Pak Remo. Baik, terakhir kita berikan kesempatan kepada Ibu Oki Liliani untuk memberikan pertanyaan. Ya baik, terima kasih. Minta maaf, ini saya mungkin 3 kali bertanya karena menurut saya materi ini menarik sekali. Kenapa menarik? Di jawaban Ibu Katarina tadi dijelaskan tentang segitiga restitusi. Iya. Jadi ketika di penjelasan ini saya mengingat satu hal. Kalau tidak salah ini pernah kita pelajari bersama di sekolah kita. Bersama Ibu Ice, kalau tidak salah, itu kita belajar mengenai teknik coaching kalau tidak salah itu. Ya, jadi saya melihat kayak ada persamaan di situ di segitiga restitusi ini, kayak anak itu menemukan sendiri masalahnya, lalu kemudian dia harus sampai pada tahap menyelesaikan masalah kalau tidak salah ini. Jadi apakah memang apakah memang sama itu dengan teknik coaching yang pernah kita pelajari bersama itu? Dan mungkin sudah kita terapkan juga di sekolah kita. Ya, itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Oki Liliani untuk pertanyaannya. Langsung berikan kesempatan kepada Ibu Katarina untuk memberikan tanggapan. Baik. Silakan. Terima kasih Ibu Noviani. Terima kasih kepada rekan-rekan guru semuanya yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Juga terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan yang sudah memberikan tanggapan atas materi berbagi saya dari materi budaya positif ini. Baik, terima kasih untuk Parado atas usul sarannya mengenai untuk membuat poster. Ini mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Oki tadi, bahwa di awal tadi Ibu Oki menyampaikan bahwa ini alangkah baiknya kalau terlebih dahulu mensosialisasikan dulu kepada semua warga sekolah. Jadi ini mungkin terlebih dahulu menyampaikan ke pimpinan sekolah dulu. Setelah itu mungkin kita punya waktu untuk memberikan sosialisasi mengenai budaya positif ini sehingga diketahui oleh semua warga sekolah. Lalu setelah itu kita memberikan saran kepada kepala sekolah untuk kita mengadakan poster, membuat poster seperti yang disarankan oleh Parado tadi. Baik, kemudian yang berikut dari Pak Raymond mengenai teladan atau contoh dari kita guru dan tenaga kependidikan sebagai teladan atau contoh kepada murid-murid kita, dan ini saya rasa kita semua juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Raymond ini. Jadi terlebih dahulu dari dalam diri kita sebagai guru dan tenaga kependidikan, kita memberikan contoh dan teladan sehingga dapat diikuti atau diteladani atau dicontohi oleh murid-murid kita. Kemudian dari Ibu Oki tadi mengenai teknik coaching ini, segitiga restitusi ini sebetulnya proses yang kita berikan kepada anak sehingga anak itu menyadari akan apa yang dia lakukan dan dia bisa menemukan solusinya sehingga dia merasa bahwa oh saya harus seperti ini. Kita bagaimana teknik untuk menyadarkan anak. Jadi kalau untuk coaching ini saya rasa bagaimana menurut teman-teman atau mungkin teman-teman
terakhir sebentar bisa menanggapi kembali untuk coaching yang seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Oki tadi. Kalau menurut saya untuk coaching ini kita melakukan semacam apa ya, kita coach kepada murid. Ini mungkin agak sedikit detail begitu untuk yang berhubung dengan coaching ini. Karena kalau segitiga restitusi ini hal-hal yang umum yang membuat anak itu dia merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan dan dia bisa menemukan solusinya seperti apa. Dia bisa sadar akan dirinya bahwa oh saya seperti ini. Kalau untuk coaching ini seperti apa? Mungkin teman-teman bisa memberikan tanggapan atau menambahkan dari apa yang disampaikan oleh saya dan apa yang ditanyakan oleh Ibu Oki ini. Saya bisa minta lagi satu kali lagi dari teman-teman untuk bisa menanggapi mengenai coaching dan segitiga restitusi ini. Bagaimana menurut teman-teman? Baik, saya kembalikan ke Ibu Noviani. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rin. Mungkin bagi teman-teman guru penggerak yang sudah mengikuti pendidikan, Ibu Parado, saya berikan kesempatan untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana teknik coaching dan perbedaannya dengan segitiga restitusi. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih ya untuk Ibu Moderator, Ibu Noviani ya. Terima kasih banyak. Mungkin saya menanggapi apa yang disampaikan Ibu Katarina Lebuan tadi. Untuk restitusi dan coaching itu tidak ada perbedaannya ya. Nah, untuk teknik coaching, bagaimana? Itu biasanya kalau memang saya lebih menyarankan kepada kita piket ya, untuk lebih dekat kepada peserta didik. Karena kan yang berhadapan kita pada awal itu, ketika siswa masuk di dalam gerbang itu adalah piket. Jadi ketika peserta didik terlambat, nah bagaimana peran kita sebagai piket itu menangani peserta didik tersebut. Ya. Jadi coaching itu tidak jauh berbeda dengan restitusi. Artinya kita bagaimana menanyakan kepada peserta didik kenapa sampai dengan dia terlambat. Ya. Mungkin dia bisa menyampaikan ya, kenapa harus ada teknik coaching? Karena itu kita meminta agar peserta didik itu memberitahu apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian ketika dia menyampaikan permasalahannya, ya, dia juga bisa menemukan solusinya. Ketika saya terlambat, ya, penyebabnya apa? Mungkin karena yang pertama bangun terlambat, ya. Yang kedua mungkin karena transportasi. Karena memang kita lihat beberapa anak kita ya dari daerah-daerah yang lumayan jauh, memang transportasinya memang sangat minim ya atau setengah mati seperti ojek dan segala macam itu. Jadi mungkin harapan kita adalah kita mungkin bisa membantu mereka ya. Dari situ ketika mereka bilang begini, kami transportasinya setengah mati, ojek dan segala macam. Nah solusinya bagaimana? Nah kita kembali kepada mereka. Kalau mereka bisa menemukan solusinya, nah itu berarti itu menjadi tanggung jawab mereka. Bahwa ketika solusi yang mereka temukan, berarti itu menjadi tanggung jawab mereka. Nah, tugas kita adalah bagaimana mendampingi mereka untuk mereka bisa menemukan persoalan mereka. Kemudian mereka bisa menjawab persoalannya mereka. Nah, jadi tugas peran atau utama itu adalah bagaimana piket. Ya. Jadi bagaimana ketika kalau suatu saat nanti Ibu Katarina Lebuan bisa berbagi permasalahan ini pada sesi Alvarez Sharing Corner, ya, menekan kepada kita grup piket. Ya. Bagaimana kita menanggapi peserta didik yang terlambat. Jadi kita membangun bagaimana kolaborasi dengan grup piket itu. Nah memang kita di sini memang awalnya memang mungkin merasa jenuh, capek menghadapi sama-sama, tapi tidak, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita harus memulai, kita harus mulai membangkitkan semangat kita agar apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan kita itu bisa tercapai. Nah salah satunya adalah kita harus bisa memulai ya dari diri ya. Kita harus bisa memanage diri kita ketika kita menemukan peserta didik yang ketika mengalami kendala seperti itu. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rado untuk penjelasannya. Oke. Jadi sudah
kita sudah sampai di penghujung acara, penghujung kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi banyak hal-hal positif yang sudah kita ambil ya, yang bisa kita ambil dari sesi CGP berbagi pada malam hari ini. Jadi kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Rin yang sudah memberikan materi kepada kami, memberikan penjelasan, contoh, dan lain-lain untuk memberikan motivasi kepada kami juga untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, sekaligus menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama kita. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin ada sepatah kata dari Ibu Rien mungkin sebelum menutup perjumpaan kita. Ya, baik. Saya mengucapkan. Oke, jadi sekarang ya silakan Ibu Rien untuk memberikan penguatan kepada kami mengenai materi ini. Ya, baik. Sebelum saya menambahkan lagi apa yang sudah saya berbagi di sini dari materi budaya positif ini, terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua teman-teman, rekan-rekan guru sejawat, dan juga teman saya dari bagian tenaga kependidikan, Ibu Veronica, dan juga di sini secara khusus untuk Pak Matius Jongsing Baba, Pak Rado. Ini beliau adalah guru penggerak angkatan 4 yang sudah selesai dari sekolah kami SMA Katolik Alvarez Paga, yang juga hadir pada kesempatan ini, yang sudah memberikan tanggapan penguatan atas apa yang sudah didiskusikan bersama tadi. Jadi baik, sekali lagi terima kasih untuk semuanya, kepada Pak Dodi juga dari Mbak Mere yang sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, berperan dalam penyelesaian tugas modul saya di modul 1.4.9 untuk sesi berbagi kegiatan aksi nyata tentang budaya positif ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala macam kesalahan teknis dan hal-hal teknis yang terjadi sepanjang penyampaian sesi berbagi ini. Mohon maaf, kemudian atas segala macam kekurangan, atas segala macam hal apapun yang disampaikan, mungkin ada kata-kata saya atau dari hal apapun yang saya berikan tadi mungkin kurang berkenan di hati, sekali lagi saya mohon maaf. Jadi terima kasih dan mohon maaf. Baik, yang saya perlu tambahkan di sini atau saya sebagai penguatan seperti yang dikatakan oleh Ibu moderator tadi, mungkin kita pelan-pelan kita melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan berbagai tahapan-tahapan yang bisa kita berikan kepada murid-murid kita. Dan juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Matius Jongsing Baba tadi, sebagai guru penggerak yang sudah berpengalaman dan sudah mendapat ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak, sudah berbagi di sini. Jadi kita seperti yang dikatakan oleh Pak Matius tadi, bahwa kita harus berani untuk tetap maju, untuk menjalani. Walaupun itu kita rasa berat atau kita merasa bahwa hal itu kita tidak bisa atau bagaimanapun itu, tetapi kita harus tetap berusaha untuk tetap menjalani, untuk kita tetap laksanakan. Sehingga itu menjadi suatu budaya positif di sekolah kita. Kita pasti punya keinginan, kita pasti punya mau bahwa anak-anak kita harus seperti ini. Harus hal-hal positif yang ada di dalam diri mereka, yang mereka lakukan dalam bersikap, dalam bertutur kata, dalam bertingkah laku kepada siapa saja. Tentu kita menginginkan hal positif yang ada di dalam diri mereka. Bukan hanya pada diri anak atau murid kita, tetapi kembali pada diri kita sendiri, sebagai contoh, sebagai teladan bagi murid-murid kita. Sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan, sebagai pimpinan sekolah, kita harus menjadi teladan atau contoh bagi murid-murid kita, sehingga itu bisa
diikuti oleh murid-murid kita menjadi sesuatu hal yang positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Baik, mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke Ibu Noviani sebagai moderator untuk sekaligus menutupi ini kepada Ibu moderator. Jadi jangan ke saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Rin dan semua teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita banyak sekali belajar hal-hal positif pada malam hari ini dan semoga kita mampu menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari di besok, lusa, dan di kemudian hari untuk menciptakan budaya positif yang bagus di SMA SK Alvarez Paga. Baik, demikian sesi berbagi dari guru penggerak Ibu Katrina M. Lebuan dari SMA SK Alvarez Paga. Jadi saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Katrina Lebuan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Tenaga pendidik Ibu Veronica Kendaro, sukses selalu. Semoga sukses. Ya, semangat. Ya. Salam literasi. Salam literasi dulu Kak semua kita, ayo. Oh iya, salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Foto bersama dulu Ibu. Sementara direkam. Oh, maaf. Ya, selalu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Ya. Pimpinan sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, serta semua murid yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Valentino Taniwasa dari fase E5. Saya mau memberikan tanggapan terhadap pengalaman dan pembelajaran penerapan budaya positif di sekolah. Di sekolah kami, SMA Swasta Katolik Alvarez Paga, sudah menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan budaya positif, seperti datang sekolah dan pulang sekolah tepat waktu, menjalani proses kegiatan sekolah dan pembelajaran tepat waktu, berpakaian sesuai aturan sekolah, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam bersikap. Semuanya itu sudah kami terapkan, walaupun belum maksimal atau belum mencapai 100%. Namun, sebagai manusia, kami tidak terlepas dari kesalahan yang kami lakukan. Terkadang, sebagai murid, kami banyak melakukan kesalahan. Ketika kami bersalah, kami dipanggil oleh Bapak Ibu guru dan kami dibimbing, diarahkan, sampai kami menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kami menyadari akan kesalahan yang kami lakukan dan berjanji atas diri kami sendiri melalui keyakinan yang kami buat sebagai suatu hal yang positif yang harus dijalani. Sehingga menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kami. Kami sangat berharap agar kami selalu sadar diri untuk melakukan hal-hal yang positif, sehingga terbentuk budaya positif di dalam diri kami sendiri terhadap orang lain, dan terbentuk budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Perkenalkan, saya Febrianti Bernadetta Pereda Costa dari kelas 11 MIPA 2. Saya mau memberikan tanggapan terhadap pengalaman dan penerapan budaya positif di kelas. Kegiatan pembelajaran kami di kelas seperti biasanya diawali dengan saling memberikan ucapan salam ketika guru masuk kelas, berdoa bersama, dan memulai pembelajaran sesuai dengan alur dan pembelajaran materi pada saat itu. Selama proses pembelajaran, kami menjalani dengan sikap dan etika yang santun sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Namun, ketika ada kekeliruan yang kami lakukan, kami akan ditegur, diarahkan, dan dituntun oleh guru sehingga kami akan menyadari akan kesalahan yang telah kami lakukan. Dan kami juga diarahkan untuk melihat kembali keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Dengan hal ini, kami betul-betul sadar akan kesalahan yang kami lakukan. Saya secara pribadi sangat mengharapkan agar semua murid mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, sehingga menjadi budaya positif yang dapat dilaksanakan oleh semua warga kelas. Dengan demikian terciptalah pula budaya positif di lingkungan sekolah oleh seluruh warga sekolah. Demikian tanggapan saya terhadap pengalaman dan pembelajaran penerapan budaya positif di sekolah kami. Sekian dan terima kasih.